bikin ini tadi linknya. Ya, Malah dulu ya guys. Ya, Menurut aku guys. oke guys. Udah nih guys. Pangkat min 1 per theta 1 sigma x1. Lebih besar dari Kok bisa kita langsung lebih besar sih mas? Aku kira kita bakal tahu nih ini lebih besar atau kurang. Gimana sih maksudnya? kayaknya emang Harus pakai yang poin 1 ya mas? kayaknya pakai yang poin 1 deh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Asik. Atau boleh dua-duanya kali ya? Atau enggak ini kali karena nggak tahu sih. Apakah karena x-nya elemen dari R ini apa sih? Real. Real. Kalau di solusi iya sih pakai lebih dari ya. Kenapa ya? Atau mungkin sebenarnya nggak ada. Kalau menurutku dari solusi juga nggak mempengaruhi banget sih. Lebih dari kurang dari nggak ada ngaruh mas beneran. Kalau aku lihat ya, gimana Pak Rob? Soalnya kan syarat cukup setiap uji memenuhi itu. Berarti kan sebenarnya harus memenuhi dua-duanya kali ya? Iya dong. Syarat cukup itu setiap uji memenuhi N6, 661 dan 662 ada uji UMP. Syarat perlu Kan dia bilangnya dengan menggunakan uji dengan daerah penolakan R yang memenuhi X elemen R dan X elemen R komplement toh. ya. Kalau dan berarti harusnya dua-duanya. Iya Mungkin benar. mungkin dari di solusi itu karena cuma bedanya cuma di lebih besar kurang dari, hasilnya mungkin sama kali. Kalau Nggak ini ada. coba lihat di solusi tuh. Mm, Kalau misalkan kita pakai lebih dari kan seperti itu jawabannya kan. ah, 2 sigma xi per theta 0 lebih dari 2k bintang-bintang itu per per theta 0. theta 0. Berarti kan kalau kita ngambil yang kurang dari, berarti kan kurang dari jadinya kan? Dan itu nggak mempengaruhi ke jawaban selanjutnya. Penjelasan selanjutnya. Ya lebih besar atau kurang besar. Lebih besar Jadi atau kurang dari. yang sehingga Hano tidak diterima bila ini apa nih? Coba kita buka ya. Oh mungkin itu kali ya. Kayaknya di situ. Kayaknya. Ini yang aku bingung tuh seperti itu. Mana sih solusinya nih solusinya? Oh iya. Kalau gitu sebenarnya kita mau buat daerah kritis dong ya. Iya. Kalau daerah kritis makanya kita pakai yang statistik uji chi-square kuadrat lebih Hano ditolak jika chi-square kuadrat lebih besar dari chi-square tabel toh. Nah, nggak tahu ya. Iya Oh, dong. aku tahu kayaknya Mas kenapa kita pakai X elemen dari R. Kenapa? Karena kayaknya batas sebenarnya nomor 1 tuh. Batas X-nya itu dari 0 sampai tahingga. Real nggak sih itu? Oh iya bisa. Emang ada soal Tapi yang berarti kayaknya semuanya real semua deh. Makanya semuanya pakai yang itu kali, yang lebih dari. iya makanya kita pakai yang lebih dari itu kali ya guys. Iya. Berarti alasannya gitu aja, Ham. Aduh emang bener ya kayak gitu. Kalau menurutku sih logis sih. R-nya aku tuh bingung R tuh real apa semesta Harusnya. ini ya mana sih bab 6 ya. Ini ya bab 6. Bab 5 aku nggak ngerti. Nah ini. Ini loh guys nih 0 kurang dari X kurang dari tahingga. Nah mungkin ini tuh artinya itu elemen real kayaknya nih. Ini nih maksudnya nih. Karena X elemen R, maka Maka pakai yang tadi. mm-mm. Mas tapi di teorema itu tuh X elemen R bila. Jadi kan X elemen dari R itu kan menjadi akibat bukan? Nggak tahu deh gimana sih caranya.
Oh, berarti dibalik ya. Berarti kita harus coba itunya dulu, baru kita bisa yang mana elemen R. Iya, aku mikirnya kayak gitu tadi. Apa gini ya? Kita lihat itunya kali ya, theta 1, theta 0-nya kali ya. Mana theta 1, theta 0? Kan di H0, kan theta 0-nya sama dengan 2. Iya. H1, theta 1-nya sama dengan 4 loh. Hmm. Terus kalau kita substitusi ke fx tilde theta 1 sama fx tilde theta BT 0, paling besarnya siapa? Nah, nggak tahu deh. Ntar dulu Mas, BTW ini kita kayaknya pakai lebih dari semua sih di sini. Iya. Yang Neyman itu. Kayaknya Kalau di sini nulisnya gini Ham, untuk menguji statistik ini digunakan uji Neyman Pearson yaitu X elemen R. di solusi ya. Itu Mana sih? Oh ya itu. Untuk menguji statistik ini digunakan uji Neyman Pearson yaitu X elemen dari R dengan R menyatakan rejection region. Berarti daerah penolakan ya? Atau mungkin daerah penolakan itu kan nggak tahu deh. Ya kayaknya begitu deh kayaknya deh. Nah, jadi ini tuh lebih dari gitu ya. K 1 per theta 0 pangkat N E pangkat min 1 per theta 0 sigma XI. Ya kan? Terus ini gimana? dipindah ruas untuk yang seperti theta 0-nya ke kiri. Sebenarnya ini nggak sih Mas, apa kalau pindah ruas nih nggak bisa kayak gitu, tapi ya udah deh. Harusnya gimana? Yang benar. Dijadiin kurang dari gitu. Jadi 1 per ini kurang KI. Jadi ini pindah ke kiri itu bukan sebagai pembagi tapi sebagai pengurang. Nggak paham gimana tuh maksudnya. Kalau di Zenius kayak gitu tuh. Jadi kayak gini nih. Jadi min K dikali 1 per theta 0 pangkat N. E pangkat min 1 per theta 0 sigma XI lebih dari 0 gitu. Terus? Tapi kayaknya Pak Banar itu langsung dibagi. Jadi yaudah ngikutin aja deh. Enggak, tapi kalau yang benar rasanya kayak gitu. Harusnya kayak gini kalau pertidaksamaan. Kalau persamaan boleh, kalau persamaan boleh dikali silang. Ya, nggak apa-apa. Terus habis itu nanti ini baru dibagi seper theta 0 gitu ya? Tapi susah sih kalau kayak gini sebenarnya. Enggak, kalau kayak gini harusnya selanjutnya sih, apa? Langsung dibagi aja kan? Iya Bareng-bareng. dibagi ini nih 1 per theta 0 pangkat N, pangkat ini. Jadi kan nanti ini di yang ini habis ya kan tinggal K. Terus K-nya boleh balik lagi ke kanan tapi. Boleh, iya sama aja sih sebenarnya. Oh, boleh. Iya, yang penting aku tahu yang benar kayak apa. Jadi sebenarnya yang benar harusnya dipindahin dulu ke sini, baru boleh dibagi gitu ya. Kalau kayak gitu boleh. Kalau yang langsung dibagi itu salah. Tapi kita langsung aja deh, aku langsung aja deh, udah deh. Kalau Pak Banar begitu, ngikut aja deh aku deh, aku nggak mau terlalu banyak ininya, stepnya. Tapi kan yang nulis jawabannya bukan Pak Banar. Tapi maksudnya Pak Banar nggak mempermasalahkan itu gitu loh. Oh, oke. Kalau di Zenius itu kan bisa nih dikejar ya Bun. Ini gimana Bun? Ini abis ya? Ini nggak tahu. Ini jadinya kan jadinya theta 0 per theta 1 pangkat N. Kalau digabung ini langsung digabung aja jadi theta 0 per theta 1 ya? Pangkat N. E Ini berarti sigma E pangkat min ini ditambahkan 1 per theta 1 sigma XI dikurang min sigma ini kan. Jadi min 1 per theta 0 dikurangi 1 per theta 1 ya. Min gitu kan. Ya. Ya, betul. Sorry ya kalau jelek tulisannya guys. Enggak lah. Pangkat apa nih jadi? Sigma XI kan bisa tuh sigma XI dalam kurung gitu ya. 1 per theta I min ya. 1 per theta 0.
lebih dari K gitu kan. B dari K. Terus, oh ini bisa ke bawah, anjir. Wow. Terus kan Daripada, tujuan kita kan bikin sigma xi, ininya ini di ruas kiri itu cuma sisanya cuma sigma xi itu. berarti kita pakai log ya, pakai len ya. Nah, kalau di solusi itu koefisien-koefisien yang nggak perlu itu digabung sama K. Koefisien nggak perlu. Jadi, Oh iya sih. contohnya nih, theta 0 per theta 1 kan kita nggak butuh nih. Mm-mm. Dia balikin lagi ke K, terus dibuat K baru, misalkan K bintang. Biar lebih memudahkan. Iya, ya, aku ngerti. Jadi ini tuh dijadiin, oh iya paham paham. Jadi kayak pangkat min sigma xi 1/θi min 1/θ0 itu lebih dari K dikali θ 1 Theta per 1. θ 0 pangkat N ya kan. Nah, itu dinamain dengan koefisien baru Jadi tuh. dinamain dengan Misalkan K1 atau K bintang. K bintang aja deh. Oke. Oke. Terus len kita pakai len ya biar biar keluarnya sigma kan. Jadi kita lenin kedua ruas. Aku tulis di mana ya biar nggak bingung. Len kedua ruas. Oh iya benar, sip. Jadinya min sigma xi 1/θ1 min 1/θ0 lebih dari len K bintang. K bintang. Ya, benar nggak sih? Benar kan? Benar. Terus kan masih ada koefisien seperti theta 1 min theta 0. Iya, Yang berarti kita butuhkan. Kita pindahin lagi ke dibagi, ini aja dibagi min 1/θ1 min 1/θ0. Jadinya ini boleh. tinggal sigma xi lebih dari kan, kurang dari, karena kan dikali min, dibagi min. Dibagi negatif kan jadi arahnya gini gitu. Terus ya kan, terus ini min 1/θ1 min 1/θ0 len K bintang. Misalkan yang sebelah kanannya dinamain K bintang-bintang. Biar Dinamain K bintang-bintang ya? biar lebih sederhana. K bintang-bintang. Ini aku kesini ya guys. Asik. Pokoknya alurnya paham sendiri ya kan. Aku udah buat alurnya. Jadi nanti ya paham lah nanti. Jadi gimana nih? Jadi sigma xi udah dapet nih sigma xi-nya. Terus gimana lagi? Jadi agak kok bisa 2 sigma xi ya? Mana? Oh itu kan sekarang x kita itu kan x yang kita punya itu kan berdistribusi eksponensial theta 0 toh, theta kan seperti theta pangkat x per theta itu kan distribusi eksponensial dengan parameter theta x kan. Bentar, ini apa tadi? Eksponensial ya? Iya, eksponensial. Coba lihat di rangkumannya Bu Rika deh. Bu Rika kemarin. Ya, betul. Eksponensial dengan parameter theta ya? Theta. Kan kita mau nyari uji penolakan H0 toh. Nah, kita masukin theta 0-nya sama dengan 2 ke fungsi itu eksponensialnya. Jadi langsung dimasukin theta satunya ini gitu? Enggak, ini kan kita udah dapat ini Ham. Nah, ini kita diamin dulu kan. Iya. Sekarang kita lihat fungsinya dulu. Fungsi yang kita punya kan x berdistribusi eksponensialnya theta. Iya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau theta 0-nya disubstitusikan ke fungsi itu. Dia akan jadi suatu fungsi apa? Dia akan menjadi distribusi baru apa? Ini kan maksudnya substitusi theta 1 sampai theta 0 theta 1 ya? Enggak, kita substitusi theta. Kan kita kan mau nyari uji penolakan H0. Iya. Makanya kita pakai theta 0-nya. Theta 0 kita kan di soal ada sama dengan 2. Oh, kita tuh emang maunya itu ini ya, Mas. Apa? Penolakan H0.
Kan kita kan udah dapat nih sigma xi-nya kan, Han? Iya, ini udah dapat nih Nah, sigma Iya. nah, kita mau tahu nih sigma xi-nya tuh yang kita punya itu sekarang berdistribusi apa? Mm-mm. Jika kita jika daerah keputusannya adalah tolak Hanoi, jika Mm. jika teorema yang kita pakai yang tadi itu fx theta 1 lebih besar dari fx theta 0. Jika keputusannya tuh H0 ditolak gitu ya. Nah, jika H0 ditolak Terus dengan theta 0 sama dengan 2, sebar jika H0 ditolak dengan theta atau theta 0 sama dengan 2, maka fx theta 0 sama dengan maka fx theta 0 ya. uh, kenyang cuy. 1 per theta 0 dikali E pangkat min nggak ada min ya, E pangkat X theta 0 ya. Iya. Kok nggak ada min sih, Mas? Soalnya nggak ada min deh. Di eksponen ada min. Iya nggak? Eksponensial ada min. Iya, ini nggak ada min di soal nomor 1 itu. Nggak ada kok. Itu kayaknya soalnya kurang deh nulisnya. Harusnya Salah pakai kali ya? min. Di solusi ada minnya. Ya udah. Iya, di solusi juga pakai min. Oke, min ya jadinya ya. Ini kan Mas jadinya. Nah kamu Jadi masukin 1 per 2 gitu kan, theta 0-nya 2. E min gini. Nah, Terus itu menurutmu distribusi apa? Ini. Iya. Sebentar. Coba lihat di kayak gamma ya, bukan gamma ya? Coba kamu buka di rangkumannya Bu Rika. Kalau kamu masukin parameter 2 yang mirip siapa? Sebentar. Kok parameter? Bener dong parameternya. Apa ya? Chi-square. Chi-square bukan ya? Chi-square. N-nya? Oh iya bener, Chi-square. N-nya berarti 2. Ya, kan kalau kamu masukin gamma Iya, N per 2 kan gamma 1. Gamma 1 kan 0 faktorial 1. Jadi ini berdistribusi Chi-square ya. Dengan derajat bebas 2. Derajat bebasnya 2. Ih, cakep. Soalnya kan apa tuh namanya? Gamma N per 2 berarti kan gamma 1 ya. Gamma 1 tuh 1 kan? Iya bener Mas. Terus kenapa di jawaban solusi dia jadi 2xi per theta? Ya, itu kenapa tuh? Karena dia dibawa lagi ke eksponensial tetanya, Ham. Jadi gimana caranya? Hasil kita ini setengah E pangkat min X per theta, kita balikin lagi dia jadi sepertheta E pangkat min X per theta. Gimana caranya? Nah kan, kalau X berdistribusi eksponensial, dia kan sepertheta E pangkat min X per theta. Sepertheta, ya. Kalau X. Kalau Aku buka dulu deh yang dari Bu Rika ya, biar nggak bingung. Di mana tapi ya? Di mana ya? Kirain kamu udah ngeprint, biasanya ngeprint. Udah ngeprint semua, maksudnya di layar ini loh biar enak. Oh. Puas bukan? Ini kali. Bukan. Bentar guys. Atau kirim aja. Kita nih sekarang kirim. Oh bukan juga nih.
Guys, jangan ngamuk guys. Slide kosong. Ini kan Woi. ngamuk gak ada juga, bukan ini. Ham, Oi, kamu udah selesai mouse? mouse. Apa Iya, drakor mouse. Aduh, malah nanya mouse. Udahlah. Asik. Aku kesel deh kalau ternyata yang jahat Lee Sugi. Jangan Jalan, di spoiler, nanti ada yang mau nonton ke spoiler. jalan ceritanya tuh ngeselin banget itu. Udah seneng-seneng yang jahat itu. Udah aku bilang kan kemarin, tonton Iya, lagi, tonton lagi. Dia malah berhenti sih. Aduh, nggak ada Gara- guys. Maaf guys. Mas Gan, Gara-gara- kirimin aja dong Mas. Aku lupa filenya apa Lah. namanya. Aku tuh udah fotokopi. Filenya aku lupa di Ini mana. kayaknya. Bukan. Coba Mbak Sis, masih ada nggak Mbak Sis? Atau enggak Pak Robi? Aku udah ngeprint. Tuh kan sama. Jadi lupa filenya di Kamu mana. di mana naruhnya? Soalnya udah lama kamu kirimnya. Kayaknya di grup ada deh. Aduh, harus define dulu dong. Yang ini yang belum ini. hapus. Tutor. Ada. Nah, mantap kan aku? Ih, Mbak Astia keren banget. Thank you Mbak Keren sih. Astia, Mbak Laras. Ngeri. Nih ya, jadi sama kayak Square ya guys. Ini guys. Oh, aku tahu Ham. Aku salah jelasin ya. Jadi Kan? N-nya itu 2. Kan yang kita dapetin itu adalah X berdistribusi eksponensial tetanya sama dengan 2. Nah, kita mau tahu dulu sekarang. X untuk chi-square-nya itu berapa? X untuk chi-square-nya itu berapa? Kan bingung kan? Gimana ngomongnya? Kan setengah E pangkat min X per 2 ini Ya. adalah X berdistribusi eksponensial theta sama dengan 2. Kok berdistribusi eksponensial sih, Mas? Iya dong, kan tadi kan kita pakai fungsi densitasnya eksponensial toh? Iya. Ya nggak? Berarti kan X-nya ini kepunyaan eksponensial kan? Ya. Nah, sekarang kita mencari X berapa yang berdistribusi chi-square dengan N sama dengan 2. Bingung nggak sih? Bingung. Jelasinnya bingung kan? Terus yang aku ingat, yang aku paham ketika X dengan cara theta 0 sama dengan 2 itu berarti kan berdistribusinya chi-square sekarang kan? Enggak. Jadi namanya itu bukan X lagi. Tapi 2 sigma XI per theta. 2 sigma XI per tetanya yang berdistribusi chi-square dengan N-nya 2. Kok bisa ya 2 sigma XI dari mana ya? Gini maksudnya kan? Tapi 2 sigma kalau X itu hanya berdistribusi eksponensial dengan theta sama dengan 2. Nah, kalau kita mau menyatakan setengah E pangkat min X per 2 itu distribusi chi-square, maka X-nya itu harus diubah menjadi 2 sigma XI per theta 0. Nah, kenapa? Coba 2 sigma XI per theta 0-nya kamu masukin ke setengah E pangkat min X per 2. Coba ya. Setengah E pangkat min X-nya diganti ini ya? 2 sigma XI per theta. Nah, setengahnya juga dikali 2 per theta 0 juga. Setengahnya juga dikali 2 per 2 sigma XI per theta 0. Oh, kenapa begitu? Karena kan itu... Nggak ngerti. Salah. Setengahnya itu kamu kali 2 per theta. Dikali 2 theta. Dikali 2 per theta. Pangkat. Biar jadi eksponen. Biar jadi distribusi eksponensial lagi, balik lagi. Jadi E pangkat min 2 sigma XI 2 sigma XI per theta. Kan ada 2-nya tuh ketinggalan tuh di bawah. Iya. Per 2 theta ya. 2 theta. 2 theta kan? Terus sama dengan jadinya sepertheta E pangkat min per theta, sigma X. E pangkat min sigma XI per theta. Nah, gitu. Bingung kan?
Iya, ini yang bikin lama kemarin. Kenapa bisa gitu? Enggak, Mas. Yang aku bingung, eh, kapan H0 ditolak, kapan H1 ditolak, gitu. Soalnya kan Nggak, kalau misalkan biasanya gini. Kalau gampangnya gini, biasanya kalau kita mau menguji sesuatu, daerah kritisnya kita pakai apa? H0 ditolak toh? oh, ah. Nah, berarti kita pakai H0 ditolak aja, nggak perlu kita pakai syarat H1 diterima jika. Ya nggak? Cukup pakai kriteria H0 ditolak aja kan? Kayak uji chi-square kan, H0 ditolak jika chi-square hasil lebih besar dari chi-square Oh, tabel. dari Nah, kalau untuk uji terbaik di teorema ini, ya kan, H0 ditolak jika fx theta satunya lebih besar dari k fx theta 0 toh? mm-mm. Jadi kita pakai itu. Cukup pakai itu. Ini ya. Oh, ini penolakan H0 maksudnya ini. Mm-mm. Kayaknya kenapa dia pilih yang lebih besar mungkin karena itu kali Ham. Kan setiap kita menguji sesuatu, uji asumsi, uji apa kan, daerah kritisnya kan biasanya dipakai H0 ditolak jika toh. Iya, iya. Oh, makanya 2 sigma xi per theta 0 ini ya yang sigma yang berdistribusi chi-square. Jadi caranya itu, theta 0-nya kamu masukin dulu ke distribusi yang kita tahu, Ya, kan kita dapat tuh setengah E pangkat min X per 2. dibalik lagi. Nah, kita balik lagi, distribusi apa yang kalau kita masukin, kalau misalkan ini kan, yang kita masukin 2 sigma X per theta 0, dia kembali lagi jadi distribusi yang awal. Tapi 2 per tetanya tadi. Oh, Kan kita butuh 2 per theta supaya dia jadi distribusi eksponensial lagi toh. iya, iya, benar. Cuma kok aku Mm-mm. ada kayak curiga gitu ya. Apa? Terus kan 1 per theta ya. 1 per theta E pangkat min X per theta. Itu tuh kalau eksponennya eh, parameter theta. Maksudnya 2 per theta ini dapat dari mana gitu loh. Kalau ini aku paham nih kayaknya nih. Dan caranya gini, kan kamu udah dapat setengah E pangkat min X per 2. Iya, harus kali 2 per theta biar 1 per theta kan maksudnya. Ya, pokoknya kan kita udah dapat setengah E pangkat min X per 2. Nah, gimana caranya tuh setengah E pangkat min X per 2, kita kembaliin lagi ke seperteta. Mm-mm. Gitu, gitu aja mikirnya. Oh, berarti kan setengahnya harus dikali 2. E Ya. pangkat min X per 2-nya harus dikali 2. Berarti kan X yang kita punya, X besarnya, X variabel randomnya itu, berarti kan jadi 2X. Kukira kita tadi tuh nyari distribusi sigma x ini dulu tau mas. Kan distribusi sigma X-I-nya udah kita dapat itu. Apa emang dapatnya? Itu sigma X-I lebih besar dari kapital beta. Distribusinya maksudku, misalkan distribusi Nggak, gamma. iya, maksudnya sigma SI-nya itu setelah kita cari udah dapat, nah kita harus tahu sigma SI-nya itu sekarang berdistribusi apa dengan teorema Neyman itu. Oh, Firasatku kamu bingung karena bukan kamu yang nemuin sih. iya benar. Karena aku paham soalnya aku yang nemuin gitu. Iya benar, benar itu benar. Ya udah guys, mau gimana? Aku bingung metode Iya, belajar pasti gimana. pasti kamu masih bingung sih karena aku nemu sendiri. Oh, maksudnya gini. Enggak, kalau aku mikirnya gini kan xi, kalau distribusi xi kan ada eksponen ini kan. Mm-mm. Nah, aku kira tadi tuh kita cari distribusi sigma xi-nya. Iya, emang benar. Kan kita Tapi udah dapat sigma pakai XI-nya. cara mx itu loh, pakai cara ini apa namanya? Coba kamu ada cara lain nggak? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting Aku kira pakai ini tadi. Tapi coba nggak bisa nggak? sih. Aduh, gimana ya? Ini jadi kan e pangkat d sigma x kan? Berarti kan tapi ini masih pakai distribusi eksponensial toh? Iya. Nah, MXT-nya eksponensial itu kan 1 per 1 min theta T.
Sebentar. Jadi ini ini jadi perkalian ya. Pangkat Tapi TXI kan? Iya kan? E pangkat TXI. Jadi ini 1 per kok I sama 0? I sama 1 sampai N EX T N-nya sampai 2. sampai 2 aja. Hah. Tulisnya sampai 2 ya? Iya. 1 Nah, per ini kan MXT kan maksudnya? MXT. Apa itu tadi ininya di eksponen? 1 per Sebentar, aduh kok nggak bisa. Nah kan, mulai nih laptop nih, mulai. Nah kan. Kesel. Kayaknya caramu bener juga deh, Ham. Ini deh. Ngeri sih. Ketemu nggak ininya? Iya, bener jawabannya. Kok bunyi-bunyi? Jadi takut. Meledak. Oh, jangan gitu dong. Beneran bunyi. Basis caranya Razik lebih meyakinkan basis. Oh, jangan. Bisa begitu. Ya udah, aku menyimak. Sumpah, mantap banget si Razik, mantap. Nah, kan? Beneran. 1 per apa tadi ini? 1 per 1 per 1 min theta T. 1 min theta T. Jadi kan nanti 1 per 1 min theta T pangkat 2 atau pangkat N. Sebentar. Oh iya, sorry. Sebentar. Kalau dikali, iya pangkat N, Deng, bener. Ini nih. Pangkat Ini. N. Tapi kan I-nya sampai 2. Berarti kan 1 per theta pangkat 2. Ya. Oh iya, opposite kalian sampai N. Enggak, aku tadi mengandaikan dulu sampai N, kan berarti Oh. sampai N. Oh, berarti kalau I-nya sampai 2, berarti 1 Oh min iya, theta. benar. Nah, terus theta 0 kita masukin. Theta 0-nya kita masukin. Theta 0-nya kan sama dengan 2. Jadi M ini Kenapa? T-nya gimana? Kenapa nggak langsung masukin? 1 min 2T kuadrat ya? Ya, Ini berdistribusi. Ini MXT dari apa nih? normal. Oh ini. I square. I square. Ih. Tapi kenapa N per 2 ya? N-nya berapa sih tadi? 2. Berarti N-nya 4 dong kalau kayak gitu. Oh. Ya, Mam. Nggak tahu. Nah, jadi deh. Emang harus dikali juga ya? Nggak tahu. Iya deh, bener kan sigma X, iya. Agak tahu. Ntar dulu, kalau misalkan kita jangan substitusi dulu deh. Jangan kita substitusi dulu. Jadi X-nya apa? Sigma X-nya harusnya. Sebentar. Kalau kayak gini doang, ada nggak distribusi sigma X-nya? Nggak ada ya? Nggak ada. Kenapa I-nya sampai 2 sih? Kan X1 plus X2. Iya dong. Aduh, sumpah kayak gini tuh susah tahu. Kan apa? Kan berukuran 2, berarti I-nya 1 sampai 2 dong. Ya nggak? Kenapa nggak kita lihat yang gamma? Jadi sigma X itu gamma. Dimana alfanya 2, betanya tuh theta. Nggak tahu deh bener apa enggak. Oh Mas, kalau misalnya kayak gini gimana? Kan kita Oh masih, halo Mbak. iya. Kalau misalnya kita kan mau mencari X1 tambah X2 gitu kan. X1 tambah X2 itu kan sigma XI untuk N-nya 2. Mbak Stia, sorry, kekecilan suara Mbak. Halo, Nah, udah? ya. Nah, ini baru pakai Dolby. Mantap. Ya kita kan mau aduh lupa kan.
Wah, Ilham parah emang. Kamu parah banget, Ham. Jadi lupa pasti ya. Gini kan kita kan mencarinya X1 tambah X2. X1 Ya. tambah X2 itu kan sigma XI untuk N-nya 2. Ya. Nah, jadi dia naik ke atas gitu. Sigma XI kita punya theta nolnya kan yang mau diuji itu yang theta 0 sama dengan 2. Nggak jadi deh. Enggak, maksudnya gini Mas jadinya itu munculnya itu 2 sigma XI per 2 gitu kan. 2 Nah, sigma XI 2 sigma XI per 2. Kita buatnya mundur gitu. Nah, 2 itu kan theta 0. Baru kita lihat kalau XI-nya itu eksponensial theta 0, 2 sigma XI theta 0 itu berapa? Itu berdistribusi chi-square dengan derajat dengan N-nya 2. Makanya jadinya daerah penolakannya itu untuk chi-square derajat 2, N-nya 2. Aku paham maksudnya Hastia. Aku nggak paham sumpah. Karena mundur gitu. iya. Kita mau cari tujuannya apa gitu. Terus kita naikkan ke atas. Jadi kan kita udah dapat nih distribusi baru, terus kita mundurin lagi, dibawa lagi ke distribusi yang sebelumnya. Ya. Aduh. Maaf kalau makin pusing. Enggak dong. apa paham, kita coba pakai yang ini juga nih. Siapa tuh? Ya? Ini yang MX Iya, berarti MXT itu udah benar gitu dia cara. Iya. Ini alasannya lebih enak sih daripada kami yang mundur-mundur. Asia ini udah bener, Pok. Ada perkalian di situnya, Pok. Enggak. Oke, bentar. Kalau coba lihat di jawaban yang Andini itu, bab 6. Jadi itu dia tuh kayak gini nih, Ini. Sigma XI, ya, sigma XI itu udah lebih besar dari K plus. Eko plus. Nah, ini kita kali dengan 2 per Oh, 0. Itu loh, Ham. Dia itu nggak jadi perkalian. Bener nih. Lanjut. Aduh, kepala aku udah mulai panas. 2K bintang-bintang per theta 0. Terus? Nah itu, maksudnya kenapa dikali 2 per theta 0? Ya ini makanya kami cari dari tadi biar dapat. Kamu kan nanya dari tadi nih, 2 sigma XI per theta 0 bisa jadi gini bagaimana? Makanya tak suruh masukin theta 0-nya ke distribusi eksponensial. Dapatnya ini kan. Ini chi-square 2 ini kan. Maksudku kenapa dia tiba-tiba jadi dikali 2 per theta 0? Ya ini dibawa ke sini ini menurutku. Tapi kan bisa pakai cara MXT-mu ini. Yes, dia bingung. Beneran bingung ini. Yaudah, kita gimana kalau kita itu loh pakai yang dijawab jawabannya Mbak Andini itu loh. Dia udah sama kayak kamu itu loh, MYT, pangkat YT. Tapi Y-nya di sini dia udah 2 sigma XI per theta 0, Mas. Oh iya. Kalau misalkan MYT kayak gitu bisa nih, tapi 2 sigma XI per theta 0 dari mana ini? Kalau enggak, I-nya masih 1 sampai N deh. Jadinya kan 1 per 1 min theta T pangkat N toh? Ya. Coba aku lihat dulu di buku. Ya Allah, susah banget. Beneran harus tanyain tahu harusnya Barista. Mas Rob gimana Mas Rob? Ayo tanggung jawab Rob. Mbak Sis dan lain-lain.
Mbak Cil mana Mbak Cil? Mungkin kita masih tetap pakai pangkat M kayaknya. Mas Gan mau nanya bentar dong Mas Gan. Iya kan dari tadi nanya apa? Bab apa namanya bab 5 itu tanggal berapa ya rekamannya? Lupa. Pengen lihat aku bab 5, bab 6, bab 7. Bab 7 belum. Hah? Bab 7 belum. Belum ada rekamannya? Belum belajar kita. Loh, bukannya masuk? Kan baru bab 5, bab 6. Enggak, maksudnya bab 7 masuk nggak? UAS. Oh, masuk. Masuk semua. Oh, enggak, maksudku rekaman Pak Bandar. Sorry. Oh. Di rekaman Pak. Ada. Laras yang punya Laras. Tanggal ini mungkin. Fam, kayaknya curiga aku gini deh. Kan ini kan tetap 1/1 minggu PKT pangkat M. Ya. Terus kita masukin kan, tetanya sama dengan 2. Tetanya sama. Teta 0. Ya. Kayaknya kalau kita masukin teta 0-nya, itu juga berpengaruh ke pangkatnya. Mungkin aku hapus dulu kali ya, biar nggak bingung. Enggak, mending 2-nya kamu ganti N aja deh, biar nggak bingung. Terus coba deh. Atau minta ajarin cutting deh, mau nggak? Kamu muter-muter dari tadi. Bingung aku bentar. Kalau jawaban cutting sama kayak aku gimana? Gak ada gunanya dong minta sama mereka. Cuma mungkin ada sesuatu yang itu gitu, nggak tahu. Coba nomor 2 juga terbaik gitu nggak nomor 2? Sama. Jadi kuncinya ini di kunci yang kamu nggak paham itu. Kan misalkan nih, nomor 2 kan distribusinya apa nih? Kan ujung-ujungnya kita nyari sigma xi kan? Iya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita suruh cari distribusi baru juga. Nanti X-nya bisa berubah juga kayak gini nih. Dengan cara yang berbeda. Berarti kan kuncinya di sini kan, di perubahan distribusi ini. Lebih gampang pakai cara Bapak kayaknya. Cara apa, Mas? Cara ini, Pak Bunda Gani. Asem banget. Tapi sebenarnya punyanya Razik tuh nggak salah, Pak. Tapi aku nggak ada ininya, Mas. Nggak ada kenapa harus kayak gini tuh nggak tahu. Maksudnya kenapa mesti kita cari M sigma XIT gitu loh? Belum tahu alasannya kenapa. Nah, tadi katanya kamu bilang harusnya pakai itu. Enggak, maksudnya aku kira tadi kita cari distribusi sigma X1 dulu gitu. Baru nanti ketemu 2 sigma XI per theta 0 ini dari mana? Aku kira dari itu. Ternyata iya, belum tahu. Gimana? Coba aku lihat dulu nomor 2-nya si Mbak Andini ya. Iya. Soalnya kan menurutku kamu kan mau nyari tahu alasannya kenapa dapat itu. Nah, kita kan mau memastikan M sigma X itu menjadi alasannya atau bukan kan? Iya. Dia menjadi alasannya kalau dia jawabannya benar kan? Iya. Gitu aja kan simpelnya. Tapi aku sampai sekarang belum dapet ininya. Boleh nanti aku lihat dulu deh. Ya. Tapi emang lebih enak punya aku sih. Kalau punya bapak rupanya masalahnya di mana gitu loh. Nggak ada. Nggak, si apanya Bunda Raziknya mikir. Iya benar. Nah tuh. Coba aku lihat di solusi dulu deh. Nih yang ini yang Mas yang aku nggak ngerti. Mas Nap. Monggo Pak Robi, monggo.
sebenarnya aku ini Pak mau nanya di masalah ini, yang ini tanda-tandanya itu Yang mana? lebih kecilnya ini berpengaruh nggak sih? Ini nih ya yang ditanda ini. Mm-mm. Apakah memang endingnya ini mesti selalu lebih besar? Nah, iya itu benar Atau Mas. enggak? Karena kalau cek ini yang di sini tandanya beda atau gimana sih? Gimana, Pak? Atau Ulang. memang atau memang harus tanda endingnya untuk sigma XI ini mesti lebih besar? Enggak. Kalau aku mikirnya awalnya itu yang harus lebih besar. Awalnya lebih besar, terus nanti kalau misalkan hasil akhirnya lebih kecil nggak ada masalah. Ya, menurutku ya. Tapi rata-rata semuanya lebih besar loh Pak. Nah, iya. Nah, Karena kalau yang kita tulis tadi, kita coret-coret tadi itu udah bener tandanya. Nah nih yang aku tulis tadi itu kurang dari nih. Karena aku kali minus. Iya bener. Harusnya memang berubah kan? Iya, benar. Tapi masalahnya berarti ending kita dapatnya kurang dari malah. Kayaknya nomor 1 emang kurang dari nggak sih? Enggak, lebih dari di sini. Makanya aku tanya gitu loh, ada nggak pengaruh dia dia kurang dari atau lebih dari ya? Bener. Aduh, bingung. Tapi untuk semua rata-rata aku tengok memang lebih dari ya? Lebih dari semua. Kenapa yang nomor 1 di solusi yang perubahan baris ke 1, 2, 3, 4, 5 kenapa jadi berubah ya? Baris ke-5. Jadi kurang dari ya? Bentar. Nah itu kan kalau yang harusnya masih tetap dong. Iya, kan nggak dikali negatif kan? Bener. Berarti harusnya ini kurang dari. Enggak Mas. Maksudku. Enggak, itu tuh gimana sih? Maksudnya jawabannya Razik ini udah benar nggak sih sigma XI-nya kurang dari? Bener. Maksudku yang di solusi yang salah. Iya, yang di solusi salah. Tapi tetap endingnya nanti yang di solusi jadi kurang dari. Sama kayak yang kita buat nih. Bingung. Makanya pertanyaannya tadi gini, apa mesti endingnya itu harus lebih dari atau kurang dari gitu loh? Yes, aku ngerti sih Mas maksudnya gimana. Kalau menurutku endingnya mau lebih besar atau lebih kecil itu nggak berpengaruh, tapi yang paling penting kita pakai daerah kritis yang fx theta 1 lebih besar dari k fx theta 0. Bukan pakai yang kurang dari. Gitu Pak. Oh berarti kita abaikan aja deh ya. Soalnya kan gini Pak, misalkan nih sigma XI-nya lebih besar dari K. K siapalah. Iya. Sigma XI-nya kurang dari K. Kan nggak ada masalah dia lebih besar atau kurang dari. Yang penting si sigma XI-nya dia itu berdistribusi apa? Oke. Dengan distribusi baru apa sih salah maksud itu? Ya nggak sih? Tapi nggak jadi masalah ya? Oh nggak jadi masalah sih. Menurutku sih, karena kecuali kalau konstantakanya itu digunakan lagi untuk perhitungan selanjutnya. Oh ya, kayaknya nggak masalah deh. Ngeri. Pak, emang bener Pak? Aku sekalian nanya anu. Emang syarat variabel independennya kategorinya emang harus beda berarti Pak ya? Aku udah coba kayak gitu deh. Soalnya si Laras juga coba kalau
data 4 kita Kak, sama bisa. ternyata sama. Yang tuh nggak bisa nggak kan? keluar. Aku kan gini tadi kan aku bawa yang tadi masalah ini kayaknya kontinu gitu ya. Coba rupanya nggak ngaruh. Terus cek lagi apakah nggak normal atau gimana kan gitu kan. Rupanya masih normal. Apa masalahnya ya? Jadi ku ganti, ku tambahin X3 kan, itu variabelnya kategorinya cuma 2. 1 2, sedangkan yang X1 X2 X1 X2-nya tetap. Cuman pas di perhitungan aku masukin X3 sama X2 doang. Bisa. Nah, X1 sama X3 doang bisa. Nah, ku coba lagi tes kan, X1 X2 yang punya Bapak. Loh, kok nggak bisa? Baru ku tengok data Bapak. Oh, mungkin ini deh ini. Karena sama kategorinya mungkin ya. Rupanya kayaknya memang bener sih gitu. Nah, tapi Mbak Sis kan coba juga nih. Hmm. X1 X2 dengan 4 kategori. Ah, Tapi Y-nya dikurangi 1. bisa. Bisa. Serius. Aku belum nyoba Serius. itu kayaknya. Serius. Apa karena selain kategorinya harus Enggak deh. Tadi aku nyoba kayaknya. Aku nyoba aku kurangi yang apanya? apa Y serikatnya? apa Y-nya itu nggak boleh lebih banyak dari X-nya? Y-nya lebih enggak mesti. Kan itu memang dari definisinya kan Y-nya yang jadi Y-nya kan ada 3, X-nya ada 2. Ah. Nah, Mbak Sis tuh nyoba Y-nya cuma 2, X-nya juga 2, X-nya itu 4 kategori. Keluar Boleh, box Pak. M ya? Boleh dong. Boleh kayaknya. Berarti boleh Y-nya lebih banyak dari X-nya? Boleh. Kan itu yang menyatakan dia MANOVA kan? Oh iya. Iya kan? Kalau dari rumusnya kan gitu kalau kita lihat kan. X1 tambah X2 tambah sampai Xn sama dengan Y1 tambah sampai Yn kan gitu. Oh iya ya. Udah ganti data deh. Apa kurangi? Kurangi kan? Minta Pak. Atau udah kumpul aja? Ngawur. Kamu nilaiku jelek ya Pak? Enggak dong. Ini kemana nih? Si Razi kayaknya dipanggil tuh. Berarti bab 6 soal-soalnya gitu semua ya? Maksudnya bentukannya gitu? Iya Pak. Kecuali kalau kita udah masuk UMP kan. Kalau UMP kan berarti kita pakai TLP. Yang kemarin itu kita ngelanjut soal dari nomor berapa ya? Nomor 789. Oh. Sama juga ya. Yoi. Kemana tingkat ketelitian lah. Asik. Tapi kita baru nyoba sampai nomor 9 loh Pak. Banyak ya soalnya ya. Ini ada 28. Banyak kali. Kita belum nyoba yang uji rasio likelihood. Kalau yang di jawaban, dia sampai nomor 13. Bapak tapi udah coba yang nomor awal-awal, berarti belum ya? Belum. Pas. Aku minta diajari dong kapan. Idi. Aku kan kemarin ditinggal. Yang ngerjain Amul siapa? Hui. Tinggal. Tanggung jawab tuh. Terus aku lihat dong laporannya Mbak Sis. Aku lihat punya Robi aja deh. Panjang banget.
Lara sama Cecil nggak mau nanya nih? Asik. Susah mau jawab aku. Tapi nomor 1 Bapak paham jadinya? Paham, aku yang Bapak kasih tahu aja. Iya, Modifikasi kayak gitu. iya lebih enak gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya repot juga sih pas ujian kita mikir-mikir, ya ini gimana ya dibaliknya. Lah tapi kalau cara yang tadi si Razik, aku juga nggak paham jalannya kemana gitu. Soalnya aku bingung gimana caranya 1/1 min theta T pangkat N, kita ubah jadi 1/1 min 2T pangkat Iya. N/2. Apakah kalau kita theta nolnya kita masukin? Itu bisa ya? Cara itu bisa harusnya ya? Iya, firasatku bisa Pak. Kan kalau kita theta nolnya kita masukin jadi 1/1 min 2T pangkat N toh. Mm-mm. Nah, per 2-nya ini nih. Cara jadiin per 2-nya, wah selesai jadi chi-square pangkat N-nya sama dengan 2.
Yang nomor 2 udah paham, Barok? Udah. Maksudnya Iya, caranya sama kan? caranya sama, tapi Kita lihat gimana masalahnya, ada masalah enggak? asik. Enggak, maksudnya Nggak ada toh? Aman ya? aman ya. Pakai Kan caraku tadi kan? basic-nya kan iya. Kan ternyata Cuma kita kan dapat. memang harus Mm-mm. ada catatan itu tadi sih, fungsi itu tadi, fungsi PDF-nya. Mm-mm. Nah kan kalau kita masukkan tadi kan itu jadi 1/2 pi, ya kan? E pangkat Ini. negatif setengah X kuadrat, XI kuadrat. Oh, ini kurang 2 ya? Heeh. Kan itu ya. Heeh. Ini pakai teorema yang di buku, Pak. Y normal 01, maka Y kuadrat K square 1. Hmm. Mantap.
Pak, ini tinggal kita bertiga ya, Pak? Iya. Astaga. Mau nomor berapa lagi, Pak? Hah? Kenapa? Mau nomor berapa lagi? Asik. Asik. Aku belum masuk. Rumah Bapak dekat banget sama masjid ya? Iya, depan rumahku. Pantesan. Pak, ini aku baru nggak. Ini kenapa tadi dia distribusi chi-square berderajat 2? Yang nomor satu. Iya, ya, kita nomor 1. Itu loh, Pak. Kan kita punya fungsi Setelah densitasnya ini. substitusi ya? Theta nolnya kita masukin ke dari Oh sini. iya, kita substitusi itu tadi ya. Iya, oke. Sama juga, Pak, pakai ini. Terus kalau tadi mencari MGF dari sigma XI itu tadi kita kalikan ya? Sebanyak N. Iya. Dia harusnya kan jadi E pangkat TX1 dikali E pangkat ekspektasi E pangkat TX2 dan seterusnya jadi pangkat N 1/1 min theta T-nya. Kalau kita cari yang dari M2F itu dia jatuhnya jadi distribusi gamma ya. Gamma ya? Gamma, Pak. Gamma. Alfanya 2, betanya juga 2. Oh iya. Tapi kalau dibawa ke FX-nya? Dibawa ke FX-nya. Alpha 2. Ada X ya tapi, Pak? Jadi gamma 2 pangkat 2, X, E pangkat min X per 2. Gamma 2 itu kan 1 faktorial ya. 2 pangkat 2, 4/4, X, E pangkat min X per 2.